apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Meski ketinggian air yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat berangsur surut, namun jangkauan banjir semakin meluas. Tujuh narapidana yang ditahan di Rutan Kelas 2B Sipiro Kabupaten Tapanuli Selatan kabur. Motif pembunuhan kepala bagian organisasi pemerintah Kabupaten Nias Gasali Lahagu akhirnya terungkap. Informasi pertama, ketinggian banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat berangsur surut. Meski demikian, jangkauan air justru meluas. Kini korban banjir membutuhkan bantuan makanan dan pakaian. Selain itu, ada juga warga yang mulai terserang penyakit gatal-gatal dan diare. Banjir yang telah merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat selama sepekan lebih kini berangsur surut pada Selasa pagi. Jika sebelumnya ketinggian air lebih dari 1 meter, saat ini ketinggian air hanya 30 hingga 40 cm. Meski ketinggian air berangsur surut, namun jangkauan banjir semakin meluas. Banjir kini sudah merendam 5 kecamatan dengan total 1.472 kepala keluarga yang terdampak. Tidak sedikit warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing atau menginap di rumah saudara dibanding ke pengungsian yang lokasinya lebih jauh. Hingga saat ini korban banjir di Gang Lestari, Kecamatan Hinai, Kabupaten Serdang Begadai belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka membutuhkan makanan dan pakaian bersih untuk bertahan hidup. Belum ada bantuan selama ini dari pemerintah. Dari pihak kecamatan juga belum ada, Pak? Belum. Maaf sekali belum terima. Apa yang paling dibutuhkan, Pak? Saat ini? Ya seperti apalah ya, bahan pangan apa segala macam gitu ya. Nah, kalau obat-obatan udah ada dari Puskesmas. Sudah 10 hari banjir akibat hujan deras dan luapan sungai Batang Serangan merendam 5 kecamatan di Kabupaten Langkat. Kini penyakit gatal-gatal menyerang warga, khususnya anak-anak, dan diare bagi kaum lansia. Yang gatal-gatal. Gatal-gatal itu anak-anak itu. Kalau diare belum ya, Bang? Diare belum ya mencret ya? Diare mungkin sebagian ada orang yang lansia itu lah, yang lansia usia itu. Kalau gatal-gatalnya itu seperti apa anak-anak? Kaki nih, bentol-bentol, kaki apa ini, kutu-kutu air itu. Menurut data dari BPBD Kabupaten Langkat, Kecamatan Tanjung Pura merupakan kecamatan dengan korban banjir terbanyak, yaitu 838 kepala keluarga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Pendistribusian bantuan berupa makanan siap saji dan sembako mulai dibagikan sejumlah relawan kepada korban banjir di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Perahu karet milik BPBD Kabupaten Langkat disiagakan untuk membantu pendistribusian bantuan bagi rumah warga yang masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Sejumlah relawan mendatangi lokasi terdampak banjir di Kampung Dalam, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Mereka mendistribusikan bantuan berupa makanan dan sembako kepada korban banjir yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing. 250 paket makanan yang diberikan untuk korban banjir diolah dan dimasak terlebih dahulu di dapur umum yang telah didirikan oleh relawan. Pendistribusian bantuan ini dibagikan menggunakan perahu karet milik BPBD Kabupaten Langkat untuk menjangkau korban banjir yang rumahnya masih tergenang air dengan ketinggian 50 hingga 70 cm. Sedang untuk rumah warga yang masih dapat dijangkau, bantuan didistribusikan dengan berjalan kaki. Dapur umum kita masak bersama dengan keluarga, dengan tetangga dan ibu-ibu di tempat ini. Setelah itu ya kami setelah selesai masak-masak kami bagikan nasi ke keluarga yang kena dampak banjir. Total ada berapa makanan yang kita bagi? 250 kotak. Selain makanan, apa aja bantuan yang kita beri? Sembako tadi kami bagikan juga. Kemudian tadi menyasar di titik mana aja, Bu? Tadi di Kampung Dalam sama Gang Bilang.
Kegiatan yang sudah dilakukan sejak Jumat kemarin akan terus dilakukan dengan berpindah tempat di sejumlah wilayah lain yang juga terdampak banjir di Kabupaten Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Lantaran dipicu masalah pribadi, seorang tenaga kesehatan dan petugas keamanan dianiaya 5 anggota polisi Polda Sumatera Utara di depan Rumah Sakit Bandung, Kota Medan. Kelima anggota polisi kini tengah menjalani pemeriksaan di Polrestabes Medan, sedang korban masih dirawat di Rumah Sakit Bandung. Minggu pagi pekan kemarin, sejumlah pria berjaket hitam menganiaya dan menyerang seorang tenaga kesehatan dan petugas keamanan di depan Rumah Sakit Bandung Jalan Mistar Medan Petisah, Kota Medan. Salah seorang dari kelompok ini terlihat menunjukkan seragam milik Polri. Belakangan diketahui pelaku merupakan personel Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara. Saat ini 5 orang telah ditangkap di Polrestabes Medan untuk diperiksa. Namun jumlah yang diperkirakan terlibat dalam insiden ini sebanyak 9 orang. Penyerangan dan penganiayaan ini terjadi karena dipicu masalah pribadi, bukan berkaitan dengan pelayanan rumah sakit. Terjadi penganiayaan yang menjadi korban itu satu orang perawat yang bertugas di Rumah Sakit Bandung. Saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 5 anggota Polri yang diduga melakukan tindakan itu, dan prosesnya masih berjalan di Polrestabes dan Propam Polda Sumatera. Motifnya itu kesalahpahaman di antara 4 petugas security dengan 1 perawat di Rumah Sakit Bandung dan 1 anggota Polri. Itu awal terjadinya cekcok mulut di antara mereka. Jadi ini bukan terkait dengan pasien, dengan rumah sakit. Jadi ini murni karena kesalahpahaman atau masalah pribadi antara mereka. Usai insiden penyerangan dan penganiayaan terhadap seorang perawat dan petugas pengamanan yang dilakukan anggota polisi, sejumlah pejabat utama Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan mendatangi Rumah Sakit Bandung. Kedatangan mereka untuk meminta maaf atas insiden penyerangan yang melibatkan anggotanya beberapa waktu lalu. Korban kini masih dirawat di ruang tulip Rumah Sakit Bandung. Nanti dari hasil pemeriksaan nanti akan kita bisa lebih lanjut, akan kita lihat. Ya sekarang ini sudah semakin baik. Artinya ada yang dirawat inap Bu, atau tetap beraktivitas atau gimana? Iya, masih dirawat inap. Berapa total Bu yang Saat ini kuasa hukum Rumah Sakit Bandung memfokuskan upaya hukum terhadap para pelaku agar secepatnya dilakukan gelar perkara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. 7 narapidana yang ditahan di rutan kelas 2B Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan melarikan diri pada Senin dini hari. Ketujuh narapidana berhasil kabur setelah menjebol dinding sel, kemudian mereka memanjat tembok penjagaan setinggi 6 meter dengan menggunakan kain sebagai alat bantu. Kaburnya tahanan ini baru diketahui oleh sipir rumah tahanan pada pukul 4 pagi. Dari ketujuh narapidana, 6 diantaranya merupakan tahanan titipan kejaksaan, sedangkan 1 orang merupakan warga binaan. Usai kejadian ini, Polres Tapanuli Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hasilnya, 6 narapidana yang kabur terlibat kasus narkoba, sedang 1 tahanan lainnya terlibat kasus pencurian. Hingga kini polisi dan petugas rutan masih mengejar ketujuh tahanan yang kabur. Namun sayang, hingga berita ini dibuat, pihak polisi maupun pihak rutan kelas 2B Sipirok belum memberikan keterangan.